Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang motional EMF dan teman saya Raffi tentang eddy currents and magnetic damping. Kelompok kami beranggotakan saya Andika Yusa, NIM 046, dan Raffi Fabian Fagi, NIM 047. Yang pertama tentang motional EMF atau disebut GGL gerak. Secara pengertian, gerak electromagnetic field adalah gaya gerak listrik yang diproduksi dalam konduktor yang bergerak melalui medan magnet. Anggap saja konduktor itu lurus dengan panjang L, bergerak dengan kecepatan konstan melalui medan magnetik seragam yang diarahkan ke kertas. Konduktor bergerak tegak lurus terhadap medan. Kemudian elektron dalam konduktor mengalami gaya sepanjang konduktor yang diberikan oleh F sama dengan Q dikali V dikali B. Di bawah pengaruh gaya ini, elektron bergerak ke ujung bawah konduktor dan ujung bawah konduktor menjadi negatif. Di saat ujung bawah konduktor menjadi negatif, maka ujung atas konduktor akan menjadi kutub positif. Medan listrik terbentuk di konduktor sebagai hasil dari pemisahan kutub muatan. Muatan di ujungnya menumpuk sampai gaya magnet Q dikali V dikali B diseimbangkan oleh gaya listrik Q dikali E. Pada titik ini, muatan berhenti mengalir dan kondisi kesetimbangan menyatakan bahwa Q dikali E sama dengan Q dikali V dikali B, atau dapat disederhanakan menjadi E dikali sama dengan V dikali B. Jika batang ditarik ke kanan dengan kecepatan konstan, usaha yang dilakukan oleh gaya yang diterapkan dihamburkan dalam bentuk pemanasan Joule dalam elemen resistif rangkaian. Luas medan adalah L dikalikan X. Flux magnetik eksternal melalui lebar medan adalah flux sama dengan B dikali L dikali X, di mana X adalah lebar medan yang berubah seiring waktu, sehingga didapatkan persamaan EMF sama dengan minus D flux M per dt dilanjutkan dengan minus D dikalikan B dikali L dikali X per dt. Maka dapat disederhanakan EMF sama dengan minus B dikali L dikali dx per dt, sehingga dapatkan persamaan EMF sama dengan minus B dikali L dikali V. Untuk menemukan besarnya gerak listrik yang diinduksi di sepanjang batang yang bergerak, kita menggunakan hukum Faraday, di mana didapatkan EMF sama dengan minus B dikali L dikali V. GGL gerak di medan magnet bumi biasanya tidak terlalu besar, atau kita bisa melihat contoh sebagai tekanan di sepanjang batang konduktor seperti obeng. Contohnya, perhitungan sederhana dari GGL gerak dari batang konduktor 1 meter yang bergerak pada 3 meter per second tegak lurus terhadap medan bumi adalah EMF sama dengan BLV, maksudnya B dikali L dikali V, didapatkan 5 dikali 10 pangkat min 5 T dikali 1 meter dikali 3 meter per second, didapatkan 150 mikrovolt. Selanjutnya, harus tiba GGL gerak diinduksi saat konduktor bergerak dalam medan magnet atau saat medan magnet bergerak relatif terhadap konduktor. Jika GGL gerak dapat menyebabkan loop arus dalam konduktor, kami menyebut arus itu sebagai arus eddy. Arus eddy dapat menghasilkan hambatan yang signifikan yang disebut redaman magnetik pada gerakan yang terlibat. Pertimbangkan peralatan yang ditunjukkan pada gambar 23.13 yang mengayunkan bandul di antara kutub magnet yang kuat. Ini adalah aktivitas lab fisika favorit lainnya. Jika bob terbuat dari logam, ada tarikan yang signifikan pada saat masuk dan keluar lapangan dengan cepat meredam gerakan. Namun, jika bob adalah pelat logam berlubang seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.13 yang B, ada efek yang jauh lebih kecil karena magnet. Tidak ada efek yang terlihat pada bob yang terbuat dari
dari isolator, mengapa ada tarikan di kedua arah, dan apakah ada gunanya tarikan magnet. Berikut gambar 2311. Pada gambar tersebut, alat peraga fisika umum untuk menjelajahi arus pusaran dan redaman magnet. Pada gambar A, gerak balur logam yang berayun di antara kutub magnet dengan cepat diredam oleh aksi arus pusaran. Sedangkan yang gambar B ada sedikit efek pada gerakan bob logam berlubang, menyiratkan bahwa arus eddy menjadi kurang efektif. Sedangkan yang gambar C juga tidak ada redaman magnetik pada bob non-konduktor karena arus eddy sangat kecil. Pada gambar 314 nanti menunjukkan apa yang terjadi pada pelat logam saat memasuki dan meninggalkan medan magnet. Dalam kedua kasus tersebut, ia mengalami gaya yang melawan gerakannya. Saat masuk dari kiri, flux meningkat dan arus eddy diatur atau hukum Faraday berlawanan arah jarum jam atau yang disebut dengan hukum Lenz. Seperti yang ditunjukkan, hanya sisi kanan dari loop arus yang ada di lapangan sehingga ada gaya yang tidak dilawan di sebelah kirinya. Ketika plat logam benar-benar berada di dalam medan, tidak ada arus eddy jika medannya seragam, karena flux tetap konstan di wilayah ini. Tetapi ketika plat meninggalkan medan di sebelah kanan, flux berkurang, menyebabkan arus eddy searah jarum jam arah itu lagi, mengalami gaya ke kiri semakin memperlambat gerak. Analisis serupa tentang apa yang terjadi saat plat berayun dari kanan ke kiri menunjukkan bahwa gerakannya juga teredam saat masuk dan keluar lapangan. Berikut gambarnya. Tampilan yang lebih detail pada plat penghantar yang lewat di antara kutub magnet saat memasuki dan meninggalkan medan. Perubahan flux menghasilkan arus eddy gaya magnet pada loop arus melawan gerakan. Tidak ada arus dan tidak ada hambatan magnet saat plat benar-benar berada di dalam medan seragam. Ketika plat logam berlubang memasuki medan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 23.15 nanti, gagal diinduksi oleh perubahan flux, tetapi kurang efektif karena telah membatasi ukuran loop arus. Selain itu, loop yang berdekatan memiliki arus dalam arah yang berlawanan, dan efeknya dibatalkan. Ketika bahan isolasi digunakan, arus eddy sangat kecil, sehingga redaman magnetik pada isolator dapat diabaikan. Jika arus eddy harus dihindari dalam konduktor, maka arus tersebut dapat ditempatkan atau dibuat dari lapisan tipis bahan konduktor yang dipisahkan oleh lembaran insulasi. Nah, pada gambar 23.15 ini, trans eddy ditempatkan di piring makan yang dibiarkan membentuk magnet menjadi loop kecil, dan gaya pada mereka cenderung untuk meniadakan, sehingga membuat tarikan magnet SMO. Yang berikutnya ada aplikasi redaman magnetik, yaitu salah satu penggunaan redaman magnetik ditemukan dalam timbangan laboratorium yang sensitif. Untuk memiliki kepekaan dan kecermatan maksimum, keseimbangan harus sebebas mungkin dari gesekan. Tetapi jika bebas gesekan, maka akan berosilasi untuk waktu yang sangat lama. Redaman magnetik adalah solusi yang sederhana dan ideal. Dengan redaman magnetik, gerak sebanding dengan kecepatan dan menjadi nol pada kecepatan nol. Dengan demikian, osilasi dengan cepat teredam. Setelah itu, gaya redaman menghilang, memungkinkan keseimbangan menjadi sangat termit. Lihat pada gambar 318 nanti, pada sebagian besar keseimbangan, redaman magnetik dilakukan dengan pilihan konduktor yang berputar dalam bidang tetap. Nah, pada gambar ini, redaman magnetik keseimbangan sensitif ini memperlambat asilasi karena hukum induksi Faraday memberikan efek terbesar untuk perubahan yang paling cepat. Redaman paling besar untuk osilasi besar dan pergi ke nol saat gerakan berhenti. Karena arus eddy dan redaman magnet hanya terjadi pada konduktor, saat daur ulang dapat menggunakan magnet untuk memisahkan logam dari bahan lain. Sampah dibuang secara berkelompok ke jalan, di bawahnya terdapat magnet yang kuat. Konduktor di tempat sampah diperlambat oleh redaman magnet, sementara non-logam di tempat sampah bergerak, memisahkan dari logam. Pada gambar 2317 nanti, cara ini berlaku untuk semua logam, bukan hanya logam ferromagnetik. Semua magnet dapat memisahkan bahan ferromagnetik sendiri dengan bekerja pada sampah yang tidak bergerak. Nah, pada gambar 2317 ini, logam dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan tarikan magnet. Arus pusaran dan tarikan magnet diciptakan pada logam yang diturunkan ke tanjakan ini oleh magnet kuat di bawahnya, bukan logam bergerak. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Mika Yusa.
Untuk aplikasi utama arus ED lainnya adalah pada detektor logam dan sistem pengereman di kereta api dan roller coaster. Detektor logam portable terdiri dari kolektor primer yang membawa arus bolak-balik dan kolektor sekunder di mana arus diinduksi. Arus ED akan diinduksi dalam sepotong logam dekat detektor yang akan menyebabkan perubahan arus induksi dalam kolektor sekunder yang mengarah ke semacam sinyal seperti suara melengking. Pengereman menggunakan arus ED lebih aman karena faktor hujan tidak mengaruhi pengereman dan pengeremannya lebih halus. Namun, arus ED tidak dapat menghentikan gerakan sepenuhnya karena gaya yang dihasilkan berkurang dengan kecepatan. Dengan demikian, kecepatan dapat dikurangi katakanlah 20 meter per second menjadi 5 meter per second. Tetapi pengereman lain diperlukan untuk menghentikan kendaraan sepenuhnya. Umumnya, magnet tanah jarang kuat seperti magnet neodymium digunakan di roller coaster. Elgur menunjukkan deretan Magriot dalam aplikasi seperti itu. Kendaraan memiliki sirip logam biasanya mengandung tembaga yang melewati medan magnet untuk memperlambat kendaraan dengan cara yang sama seperti pendulum Bob yang ditunjukkan pada Elgur 2313. Lanjut. Nah, untuk gambar ini, yang gambar pertama adalah contoh detektor logam, yang kedua adalah pengereman di rel kereta api. Selanjutnya, kompor induksi memiliki elektromagnet di bawah permukaannya. Medan magnet bervariasi dengan cepat menghasilkan arus ED di dasar panci, menyebabkan suhu panci dan isinya meningkat. Kompor induksi memiliki efisiensi tinggi dan waktu respons yang baik, tetapi dasar panci harus besi ataupun baja fenomagnetik untuk induksi bisa bekerja. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.